saja, dan ku rindukan dosaku rai. Yesusku datanglah. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di tengah bulan keluarga. Biarlah keluarga kita selalu diberkati Tuhan. Dan kita tahu Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kebuntuan. Tetapi pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa bersama dengan Engkau sudah merancangkan masa depan kami, jalan keluar dari setiap persoalan, sebab jalan-Mu seringkali tidak mampu kami selami, tetapi ketika kami setia, Engkau menuntun kami untuk kami boleh mendapatkan jalan kehidupan, jalan keluar yang sudah Engkau rancangkan sangat indah. Buatlah hati kami sabar, buatlah hati kami tetap bersukacita dan iman kami bertumbuh di tengah segala persoalan hidup. Berfirmanlah kepada kami, berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi ada jalan kehidupan yang sudah Tuhan bukakan, dan kita akan tetap berbahagia bersama jalan Tuhan yang kita imani, kita yakini itu adalah jalan kebenaran. Dalam satu konser musik yang diselenggarakan, ada banyak orang tua hadir karena konser musik ini pemainnya adalah rata-rata anak-anak, anak kecil sampai remaja. Ketika tiba giliran seorang anak remaja, putri, kira-kira berusia 12 tahun, dia memakai gaun yang cantik, rambutnya diekor kuda, dan dia memberi hormat dengan senyum yang paling cantik. Dan kemudian diizinkan dia untuk bisa bermain musik. Dia bermain piano. Lagu yang dimainkan adalah Majesty. Mulia. Muliakan nama Tuhan. Dan penonton yang hadir terkagum-kagum, terpukau. Lagu itu sangat indah, sangat bagus dimainkan, membangun jiwa. Orang rasanya merinding itu ya dengar lagu itu, karena yang memainkan itu penuh dengan penghayatan. Lalu selesai lagu itu dimainkan, tepuk tangan mulai bergema. Banyak penonton kemudian berdiri memberikan sambutan yang sangat indah kepada pemain musik. Kemudian MC mengatakan, mari nak. MC-nya kemudian lupa, maafkan saya.
Lalu dia datang ke tempat musik, pemain musik. Dia mengajak pemain musik itu berdiri, menuntunnya ke tengah-tengah panggung dan mulai dia berkata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita kagum dengan musik yang kita dengar tadi. Kita semua merinding mendengar lagu itu. Beberapa orang meneteskan air mata dan merasakan getaran jiwa dari lagu Muliakan, Muliakan Tuhan. Sedikit tentang gadis kecil ini. Dia sebutkan namanya dan MC kemudian mengatakan, gadis ini tidak bisa mendengar. Langsung gedung itu berdengung suara. Yang benar, kaget semua. Gadis ini berkata-kata juga tidak pandai, agak gagap atau gagu. Karena dia tidak mampu mendengar, maka dia tidak bisa berkata-kata dengan sangat baik. Memang dia tidak tuli sama sekali. Dia hanya mampu mendengarkan suara-suara tertentu yang cukup nyaring. Tapi kalau suara perkataan biasa, dia tidak dengar. Nah, oleh karena itulah, sejak bayi, kedua orang tuanya yang mengerti keadaan anaknya, diawali dengan putus asa, dengan tangisan, kekecewaan, tapi kemudian ketika mereka datang pada Tuhan, mereka didorong untuk mendengarkan lagu kepada anak ini, kepada bayi kecil mereka. Jadi anak itu disetelkan lagu yang suaranya memang cukup nyaring. Kalau orang tuanya ngomong, anak itu nggak dengar. Tapi karena disetelkan lagu, anak itu mulai belajar mendengar. Jadi sayup-sayup dia mendengar, dan lagu yang diputar adalah Selalu Muliakan Tuhan, Majesty. Lagu ini memang sangat indah. Gimana orang diajak untuk memuliakan Tuhan. Nah, ketika dia mulai umur 4, orang tuanya memperkenalkan dengan piano. Bagaimana suara piano itu juga cukup berdenting, cukup nyaring. Dan dia hafal dengan lagu Majesty yang sejak kecil dia dengarkan. Ya. Nah, sayup-sayup dia dengar, makin lama makin dia hafal, makin lama dia tahu lagu itu. Lalu orang tuanya memasang buku not dari lagu ini. Mengajarinya bermain dengan baik. Nah, anak ini tidak bisa mendengar dengan baik, tetapi dia mencoba menghayati dengan lagu yang dia ingat, lagu yang selalu diputar oleh dirinya setelah dia mulai bisa, ya, anak umur 4 juga sekarang sudah mulai bisa. Terus dia berlatih tiap hari sampai akhirnya dia bisa ikut konser dan tepuk tangan menggema luar biasa. Ketika orang tuanya menarik anak itu, juri bertanya, bolehkah kamu bercerita pergumulan mendidik anakmu ini? Ibu dan ayah itu mengatakan begini, pada awalnya kami orang tua yang malu, kecewa, marah, sedih. Kami tidak suka pada bayi kami ini. Dia cantik, tapi dia tidak bisa mendengarkan suara kami. Dia tidak bisa bicara. Tetapi kemudian ketika kami sadar, kami datang pada Tuhan, dan Tuhan mengatakan tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tidak ada jalan buntu, tidak ada kelupaan, kealpaan. Tuhan akan mendidik kamu. Tuhan memegang kamu supaya kamu berjalan di jalan yang ditunjukkannya. Dan kamu akan lihat masa depanmu, masa depan anakmu akan membahagiakan kamu. Akhirnya kedua orang tua itu berpegang teguh pada janji Tuhan. Mereka yakin mereka akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, mulai mereka mengajar bicara, ya, walaupun cuma mama, yang lainnya enggak bisa. Tapi satu demi satu vocab itu bisa dia ikuti ketika itu masuk dalam telinganya. Jadi tidak semua vocab kata bisa dia ikuti. Tetapi lagu yang diputar terus-menerus itu membuat getar di dalam jiwa anak ini. Jadi kalau anak ini rewel, ya, pas agak kurang enak badan, nggak bisa tidur, ibunya langsung setelkan lagu itu, ada keteduhan, ketenangan. Anak itu ya sambil nangis-nangis kecil, dia mulai tidur, mulai tenang, akhirnya pulas. Ya. Dan ketika ibunya pelan-pelan mematikan suara dari lagu itu, anak itu kaget.
Lalu mulai nangis lagi. Ibu setel lagi. Lalu tenang lagi. Jadi anak itu menjadi tenang ketika ada lagu yang dia dengarkan. Walaupun memang pendengarannya tidak sempurna, bahkan jauh dari sempurna. Lalu orang tua itu mengatakan, ketika kami mencoba untuk mengajar anak kami bicara dengan suara-suara tertentu yang nyaring, yang mampu dia terima, maka yang paling dia suka adalah lagu ini. Dan oleh karena itu kami mendidik dia untuk bisa bermain musik. Karena siapa tahu dengan bermain musik itu dia punya masa depan. Dan ternyata sungguh melalui musik-musik yang dia mainkan, ini sudah direkam beberapa episode. Dan itu membuat dia punya dana untuk masa depannya. Dia masih remaja. Mungkin nanti ketika dia bertambah besar, dia bisa bermain dengan lebih baik lagi. Ya, diharapkan dia punya dana untuk masa depannya. Kami orang tua tidak bisa mendampinginya terus-menerus. Saudara-saudara juga tidak bisa diharapkan. Tetapi Tuhan bisa diharapkan. Dan oleh karena itu kami mendidik anak ini untuk bisa punya kekuatan hidup mandiri. Dan Tuhan mengaruniakan walaupun dia tidak bisa mendengar, bagaimana jari-jarinya, bagaimana jiwanya itu bisa mengerti tentang musik. Jadi kami bersuka cita di dalam Tuhan. Sekarang kami tidak malu, sekarang kami tidak susah lagi, sekarang kami tidak merasa kecewa lagi. Sebab kami tahu bahwa Tuhan itu memegang teguh janjinya. Dia pasti akan membuka jalan. Ketika seseorang mengalami jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Ternyata memang Tuhan sudah menyiapkan walaupun sedikit suara yang bisa ditangkap oleh anak ini. Nah, ketika dia mampu mendengar walaupun sedikit, tapi itu membuka jalan untuk masa depannya. Sungguh Tuhan ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Wah, tepuk tangan membahana. Saudara-saudara, mereka kagum bukan kepada orang tuanya, tetapi tamu yang hadir. Banyak orang tua disadarkan bahwa ketika mereka mengalami jalan buntu, lalu mereka percaya pada pertolongan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Contohnya, mampu mendengar kecil sekali, sedikit sekali. Tetapi anak itu diberi kemampuan yang lain. Tidak semua orang sehat mampu bermain piano. Tetapi anak ini mampu diberi talenta oleh Tuhan untuk bermain piano dengan sangat baik. Dan dia punya masa depan. Itulah keajaiban Tuhan, jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Dan ketika semua orang yakin tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan, maka bisa melihat kehidupan kebahagiaan sampai dengan anak cucu. Jadi di tengah bulan keluarga ini mari kita kembali mendidik keluarga kita untuk percaya tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Jika Anda seorang suami sedang mengalami jalan buntu, kembalilah percayakan masa depan saudara pada tuntunan tangannya. Jika Anda seorang istri mengalami jalan buntu, mari buka jiwa Anda, buka telinga Anda. Yakin Tuhan itu sudah menyiapkan jalan, walaupun kita belum mengerti. Karena itu kita butuh membuka hati, membuka diri. Jika Anda seorang anak mengalami jalan buntu, marilah peganglah tangan Tuhanmu, Tuhan Yesus yang baik, menyiapkan jalan kehidupan untuk masa depanmu. Sebab di dalam Dia tidak ada jalan buntu. Tuhan sudah pasti akan memberikan jalan kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan kebaikan. Dan oleh karena itu biarlah firman Tuhan mengatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Kita bangun kembali iman keluarga, kita bangun hubungan di tengah keluarga, kita harmoniskan kembali karena kita yakin Tuhan pasti memegang janjinya dan tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Dia bisa buka jalan ketika kita tidak bisa buka jalan. Dia bisa buka masa depan ketika kita tidak punya masa depan. Dia bisa menguatkan kaki kita untuk melangkah ketika kita lemah dan tidak punya kekuatan. Bersandarlah padanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur bahwa Engkau adalah masa kini dan masa depan.
Kuasamu melampaui segala akal kami. Kuasamu melebihi segala kekuatan apapun. Ketika kami buntu, Engkau bisa buka jalan. Oleh karena itu bagi kami tidak ada jalan buntu, sebab kami menyandarkan hidup kami hari ini dan masa depan dalam rancangan Tuhan yang indah. Ajarkan pada kami untuk kami tahu setiap saat kehidupan kami adalah bagi kemuliaan Tuhan. Dan bersama dengan Engkau kami dituntun seturut dengan rancangan Tuhan yang indah. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari deri